Integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti penggabungan, keseluruhan, atau kesempurnaan. Integrasi agama dan sains dimaknai sebagai proses penggabungan dan penyesuaian di antara unsur-unsur agama maupun sains, sehingga menghasilkan perpaduan dua dimensi berbeda yang kemudian memiliki keserasian. Definisi lain mengenai integrasi adalah penyatuan atau penggabungan dua hal sehingga menjadi satu kepaduan yang utuh dan padu. Lalu B. Integrasi agama dan sains. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan atau sains di akhir abad ke-16 telah menciptakan persepsi masyarakat barat berbeda daripada saat-saat ditanamkan dasar-dasar paradigmatiknya. Jika filsafat dapat dipahami sebagai manifestasi kegiatan intelektual, maka tradisi ilmiah dalam kehidupan masyarakat barat modern tidak lain merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang kehidupan orang-orang Yunani kuno. Dengan demikian, seperti dikemukakan oleh Konto Wibsono, pada awal kelahiran ilmu pengetahuan yang sesungguhnya identik dengan filsafat itu mempunyai corak mitologi. Pada perkembangan berikutnya, melalui para filsuf, Praskoretes filsafat mengalami demitologisasi dan pada puncaknya berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Sampai di sini hingga pasca Aristoteles, meskipun filsafat berkembang menjadi ajaran praktis, namun pada masa Agustinus dan Thomas Aquinas, filsafat berjalan seiring dengan agama. Tak heran kalau seorang ahli sains barat, Maureen Bickel, setelah ia melakukan penelitian terhadap Al-Quran dan Bible dari sudut pandang sains modern, menyatakan bahwa saya menyelidiki keserasian teks Quran dengan sains modern secara objektif dan tanpa prasangka. Mula-mula saya mengerti dengan membaca terjemahan bahwa Quran menyebutkan bermacam-macam fenomena alamiah. Tetapi dengan membaca terjemahan itu, saya hanya memperoleh pengetahuan yang ringkas. Dengan membaca teks Arab secara teliti, sekali saya dapat menemukan catatan yang membuktikan bahwa Al-Quran tidak mengandung sesuatu pernyataan yang dapat dikritik dari segi pandangan ilmiah di zaman modern. Semangat ilmiah para ilmuwan muslim menurut Osman Bakar sesungguhnya mengalir dari kesadaran mereka akan tauhid. Bagi umat Islam, kesadaran akan keesaan Tuhan merupakan kesadaran beragama yang paling fundamental. Atas dasar semangat tauhid itu, maka di dalam Islam berlaku pandangan bahwa realitas objektif alam semesta ini merupakan satu kesatuan. Kosmos yang terdiri dari bukan saja berbagai realitas fisik tetapi juga non-fisik, dipahami saling berkaitan dan membentuk jaringan kesatuan hukum-hukum kosmos sebagai manifestasi dari ketunggalan sumber dan asal-usul metafisiknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kekuatan kosmos ini merupakan bukti yang jelas akan keesaannya. Maka, semangat ilmiah dalam ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan agama, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari semangat tauhid. Dengan semangat ilmiah tersebut, ilmu pengetahuan menjadi salah satu instrumen yang dapat mengantarkan seseorang sampai pada keesaan realitas transenden itu sendiri. Sebaliknya, kesadaran tentang keesaan Tuhan atau tauhid merupakan sumber dari semangat ilmiah dalam seluruh wilayah ilmu pengetahuan umat Islam. Dengan demikian, relasi agama dan ilmu pengetahuan atau sains di dalam Islam bisa diibaratkan dua sisi mata uang yang berbeda tetapi tidak dapat saling dipisahkan. Dengan lain ungkapan, sains di dalam Islam sangat memperhatikan agama, demikian juga sebaliknya. Karena ilmu pengetahuan merupakan jalan untuk memahami kesatuan realitas kosmos yang telah diberitakan agama. Dengan semangat gerakan tauhid dan eksplorasi ilmiah pada awal perkembangan itu menjadikan Islam tumbuh sebagai kekuatan peradaban dunia yang secara gemilang mampu
menjembatani dan menghubungkan wilayah-wilayah peradaban lokal menjadi peradaban mondial. Pandangan ilmuwan tentang integrasi agama dan sains. Pengamatan Naisbitt dan Patricia di atas adalah relevansinya dengan pandangan Capra bahwa untuk keluar dari belenggu dikotomi atau pembagian atas dua kelompok yang bertentangan dalam kehidupannya, manusia modern dituntut dapat mengintegrasikan nilai-nilai dan makna-makna yang dikombinasikan dengan pengetahuan atau sains. Menurut Azizan, hanya ada satu subjek yang dapat mengajarkan dan menawarkan nilai-nilai tersebut, yaitu agama. Hal ini tidak berlebihan karena agama memang merupakan sumber makna dan nilai-nilai yang kita pandang penting dan dapat diterjemahkan melalui pembangunan. Pandangan integratif seperti ini disebabkan sains modern yang positivistik cenderung melakukan reduksi terhadap realitas alam, termasuk manusia sebagai makhluk hidup. Misalnya, ketika berbicara tentang kosmologi, sains senantiasa melepaskannya dari unsur-unsur spiritualnya seperti Tuhan, malaikat, ruh, dan sebagainya. Alam semesta dipahami sebagai yang terjadi dengan sendirinya dan diatur oleh sebuah hukum alam yang mandiri, tetap dan tidak diubah oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Begitu juga tentang manusia yang sering dipandang agama dan filsafat memiliki dimensi luhur seperti jiwa, hati, ruh, dan sebagainya. Agama dan sains memang sudah semestinya terjalin hubungan fungsional dan dialektis dalam kerangka yang bisa dipahami oleh akal rasional manusia. Hal ini dikarenakan antara sains yang berpijak pada observasi indrawi dan filsafat yang mengutamakan rasional dan agama yang bersandar pada wahyu memiliki kecenderungan untuk saling melengkapi. Selanjutnya, hubungan antara sains dan agama kini menjadi pertimbangan penting di kalangan pemikir, dan pembentukan kuliah-kuliah akademik tentang sains dan Islam merupakan petunjuk kuat untuk hal tersebut. Mencermati pandangan integrasi sains dan agama akan memberikan wawasan yang lebih besar mencakup sains dan agama, sehingga dapat bekerja sama secara aktif. Bahkan, sains dapat meningkatkan keyakinan umat beragama dengan memberi bukti ilmiah atas wahyu atau pengalaman sains. Sebagai contohnya adalah Maurice Bucaille yang melukiskan tentang kesejajaran deskripsi ilmiah modern tentang alam dengan deskripsi Al-Quran tentang hal yang sama. Jadi kesejajaran inilah yang dianggap memberikan dukungan objektif ilmiah pada pengalaman subjektif keagamaan. Pengakuan keabsahan klaim sains maupun agama ini yaitu atas dasar kesamaan keduanya dalam memberikan pengaturan atau deskripsi tentang alam. Pemahaman yang diperoleh melalui sains sebagai salah satu sumber pengetahuan menyatakan keharmonisan koordinasi, penciptaan sebagai desain cerdas ilahi. Seperti halnya ketika memperhatikan bagian-bagian tubuh manusia dengan strukturnya yang tersusun secara kompleks dan terkoordinasi untuk tujuan tertentu. Meskipun Darwin melawan pandangan itu dalam teori evolusi yang menganggap bahwa koordinasi dan detail-detail struktur organisme itu terbentuk karena seleksi alam dan variasi acak dalam proses adaptasi. Namun dia sendiri mengakui argumen desain ilahi. Akan tetapi dalam anggapan sebagai penentu dari hukum-hukum proses evolusi itu yang membuka kemungkinan variasi detail organisme tersebut. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam hubungan integrasi ini. Pendekatan pertama berangkat dari data ilmiah yang menawarkan bukti konklusif bagi keyakinan agama untuk memperoleh kesepakatan dan kesadaran akan eksistensi Tuhan. Pendekatan kedua yaitu dengan menelaah ulang doktrin agama dalam relevansinya dengan teori-teori ilmiah, atau dengan kata lain, keyakinan agama diuji dengan kriteria tertentu dan dirumuskan ulang sesuai dengan penemuan sains terkini.
Lalu pemikiran sains keagamaan ditafsirkan dengan filsafat proses dalam kerangka konseptual yang sama.